Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, marilah kita bersama-sama belajar materi perilaku jujur dan adil. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya marilah kita buka materi perilaku jujur dan adil dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, izinkan Bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini Bapak sebagai Pak Anto, dan yang kedua Pak Utarja sebagai penulis materi perilaku jujur dan adil. Anak-anak yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengingat kembali apa yang namanya jujur dan adil. Mengapa kita harus berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian jujur dan adil, klasifikasi jujur dan adil, hikmah perilaku jujur dan adil, dan mengimplementasikan hidup berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, apa itu jujur dan adil? Jujur yaitu sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja, sesuai dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70. Klasifikasi jujur. Jujur, satu, jujur dalam perkataan. Yaitu sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambahkan, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, yaitu sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Hikmah berperilaku jujur. Satu, bernilai ibadah, mendatangkan pahala, memberikan ketenangan batin, memiliki keberanian yang tinggi, mendapat kepercayaan besar, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, dan memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Implementasi perilaku jujur. Yang pertama, kita implementasikan di sekolah. Tidak menyontek ketika ujian, membayar SPP dengan teratur, dan lain-lain. Di rumah, berkata jujur ketika ingin keluar rumah, menepati janji jika berjanji kepada orang tua, dan lain-lain. Di masyarakat, berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Perilaku adil. Nah, di sini adil secara bahasa yaitu sama dan seimbang. Adil dalam arti sama yaitu membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan ahlinya. Misalnya, memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama. Adil dalam arti seimbang,
memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Klasifikasi adil. Adil dapat diklasifikasikan: 1. Adil kepada Allah. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. 3. Adil terhadap keluarga. 4. Adil terhadap orang lain. 5. Adil kepada makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Hikmah perilaku adil yaitu: 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Nah, sekarang implementasi perilaku adil. Adil dapat diimplementasikan: 1. Adil dalam mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak ke salah satu orang. 2. Adil dalam berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada. 3. Adil walaupun terhadap musuh. Memberikan ruang berbicara kepada musuh, lawan mengakui kelebihan lawan. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur. Berkata jujur merupakan kunci hidup dalam masyarakat. Kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Demikian anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.